dari Kota Samarinda, Kaltim yang masuk dalam program guru penggerak. Untuk pertama-tama, agar acara ini memberikan kebermanfaatan, kami mohon kepada Bapak Ali untuk memimpin doa. Kepada Pak Ali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kebaikan kita bersama. Yang beragama selain beragama Islam, kami persilakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Ala dini al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi subhanika. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah, wa afiyatan fil jasad ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, wa barakatan fil rizqi. Awbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawlan fi syaqatil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas doanya. Semoga apapun yang dilantunkan tadi memberikan keberkahan buat kita semua. Berikutnya kepada Bapak Ibu Tu Subrata selaku Kepala SMA Negeri 1 Samarinda dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan diseminasi ini. Kepada Pak Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Sawang, Bapak Huda sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Samarinda. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir pada kegiatan ini, karena SMA 1 pada saat ini ada kegiatan yang lain. Kita bagi-bagi personil supaya semua jalan. Terima kasih kehadirannya di sini. Kita ini sudah ada 2 calon guru penggerak. Kita dukung terus supaya jangan dijadikan beban guru penggerak ini. Dan sekaligus juga bagi Bapak Ibu guru yang umurnya belum cukup 50 tahun, saya wajibkan untuk mengikuti calon penggerak. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa lanjut kepada guru penggerak. Bagi yang sudah 50 tahun, ada itu istilahnya pendamping guru penggerak, boleh jadi pengajar ya istilahnya. Iya. Ada lagi yang lainnya dibilang Bu Ani itu yang lebih lagi umurnya, yaitu memberikan tentang soal-soal nanti penyusunannya itu. Makanya seharusnya kita sebagai guru ini bukan terbatas belajar pada ini, kita terus mengembangkan ilmu kita sesuai dengan tuntutan yang dibantu dari pemerintah, khususnya itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang Indonesia ini. Kemudian pada saat ini adalah bagian daripada rentetan untuk menjadi guru penggerak. Maka pada kesempatan ini kita nyatakan dibuka kegiatan diseminasi praktek baik calon guru penggerak angkatan
ke-7 Kota Samarinda. Semoga kegiatan ini lancar, kemudian kita dukung terus. Kemudian yang berikutnya beri motivasi. Setiap suatu tempat itu ada kelebihan dan kekurangan. Inilah kelebihan kita saling kompak semua. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Subrata atas sambutan sekaligus membuka acara diseminasi kami. Kita masuk ke acara yang sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi melakukan diseminasi, kami berbagi. Oh, mau ngomong? Supaya melihat kalau di sini nih. Baik Bapak Ibu, jadi kita masuk pada sesi pertama, diseminasi praktik baik ya. Jadi bangkunya itu diseminasi, biasa selama ini kita dengar diseminasi. Pada kesempatan pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Sodikul Huda MPD terkait dengan budaya positif. Kepada Bapak Huda disilakan. Terima kasih Pak Sawal. Saya sedikit berdiri dulu Bapak Ibu. Mohon izin Pak Putu, Bapak Ibu semua mohon izin juga. Saya berbicara di sini bukan berarti untuk mengajari mungkin bahasanya, tapi sekedar berbagi informasi dari apa yang kami pelajari. Jadi kami masih berproses seperti yang saya bilang pertemuan pertama kita di ruang guru tempo hari, bahwa program guru penggerak itu berlangsung kurang lebih 6 bulan. Kami baru menjalani sepertiganya, baru mempelajari 1 modul. Mungkin seperti yang saya sampaikan pertama pada saat pendampingan individu di ruang kepala sekolah yang saya dibantu Pak Marjuki, bantu Pak Dewoto, ada Bu Gilang, ada Bu Ip di sana. Seorang guru penggerak itu memegang 3 moto, kami diarahkan ke sana. Pertama, motonya adalah tergerak. Moto keduanya adalah bergerak. Moto ketiga adalah menggerakkan. Apa yang tergerak? Bagaimana kami sebagai guru penggerak tergerak untuk mengubah mindset kami. Jadi yang pertama kami diajarkan modul 1 itu bagaimana mengubah mindset yang selama ini ada di saya atau ada di Pak Sawal untuk dirubah. Mindset yang baik itu harus tetap ditanamkan agar mindset yang sudah baik itu nanti turun ke bagian tergeraknya atau menggerakkan atau tergerak tadi. Kami bergerak untuk melakukan perubahan, dimulai dari kelas kami, dimulai dari diri kami dulu, melakukan apa-apa yang baik, kami sebut sebagai praktek baik. Lalu setelah itu kami bisa menggerakkan. Jadi komunitas, Bapak Ibu, ayo bersama-sama karena ini adalah sesuatu yang baik, kita mencobanya untuk melakukan bersama-sama. Karena satu hal baik, kalau hanya dilakukan 1 atau 2 orang, 3 orang, dampaknya ada, cuman lambat. Sangat lambat sekali, maka perlu berkolaborasi, perlu bekerja sama dengan Bapak Ibu semua agar sifat-sifat baik itu atau kegiatan-kegiatan baik itu lebih cepat terwujudnya. Itu harapannya. Baik, di sini kita akan mulai dengan aksi nyata, bahasa seperti itu, modul 1.4 budaya positif, Bapak Ibu. Saya mulai dari tujuan pendidikan yang dilakukan dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, bisa Bapak Ibu lihat di sana. Tujuan pendidikan itu adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Diawali dengan kata menuntun, Bapak Ibu. Mungkin bisa dikasih saya masukkan, menurut Bapak Ibu kata menuntun itu konotasinya dengan kata apa? Silakan. Membimbing. Ada lagi yang lain? Mengajak, mengarahkan. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mencetuskan ini dengan kata menuntun. Artinya anak didik itu kita arahkan tadi, kita bimbing, kita ajak. Kita nggak bisa menentukan sebenarnya, karena setiap anak didik itu punya kodratnya sudah masing-masing.
Jadi kita hanya bisa menuntun dia akan kemana agar kodrat itu menjadi lebih tebal lagi, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memvonis, kita tidak bisa menentukan arah dia kemana, karena setiap anak tadi punya kodratnya masing-masing, bahasanya begitu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi di depan ada judul budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan. Jadi akan menjadi suatu budaya, harus dibiasakan dari bahasanya. Pada saat sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, maka secara otomatis akan menjadi suatu budaya yang kita harapkan. Suatu budaya atau kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi arahnya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan di P5 yang di kelas 10. Di sana ada proyek profil pelajar Pancasila. Di sini pun arahnya akan sama, apapun yang kami lakukan untuk membuat suatu budaya positif yang mengarah kepada profil pelajar Pancasilanya. Dalam budaya positif nanti ada beberapa poin yang akan kami berbagi antara saya dengan Pak Sawal. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif itu sendiri, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, ada istilah restitusi atau posisi kontrol seorang guru, berikutnya ada keyakinan kelas, baru ada istilah segitiga restitusi. Di sini nanti saya dan Pak Sawal akan berbagi di beberapa poin yang di depan. Baik, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Kemudian dapat mencipta dengan merdeka tadi mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu juga disiplin tergantung pada kontrol guru terhadap siswanya. Jadi tetap ada peran Bapak Ibu agar budaya disiplin itu bisa kita lakukan terhadap siswa kita semua. Nah, di sini ada sebuah permainan, judulnya adalah Cobalah Buka. Saya minta relawan mungkin 2 orang untuk ke depan. Siapa yang bersedia, Bapak Ibu? Oh, yang muda-muda saja. Oh, Pak Nafta, boleh Pak Nafta 1. Ketua PPG 1 dan 2. Oke, Pak Nafta 1. Satu ketua PPG 1, orang PPG 2. Pak Alvin aja. Oh, Pak Alvin, monggo bantuan Mas Alvin. Ayo Pak Alvin. Mas Alvin. Terus aja. Baik, permainan sederhana sebenarnya. Nanti kita mau lihat apa maksud dari permainannya. Di sini saya minta relawan 2 orang. Akan nanti saya kasih benda 1 masing-masing. Benda itu akan digenggam. Nanti kita mulai dari Pak Nafta dulu. Pak Nafta akan membujuk Mas Alvin untuk membuka apa yang dipegang oleh Mas Alvinnya. Mulai dari bujukan biasa sampai mengintimidasi boleh, gitu ya. Menggelitik boleh, yang penting berusaha untuk apa yang dipegang Mas Alvin terbuka, gitu ya. Tapi kita kasih waktu deh sebentar saja. Nanti berkebalikan juga, Mas Alvin melakukan terhadap Pak Nafta apa yang digenggam oleh Pak Nafta dengan cara membujuknya tadi, mengintimidasi atau apapun itu agar apa yang dibuka oleh apa yang digenggam oleh Pak Nafta itu bisa diketahui, gitu ya. Oke, ada bendanya sudah, mohon izin. Yang diperlihatkan. Aman. Oke, silakan kita mulai dari Pak Nafta membujuk Mas Alvin untuk membuka genggaman tangannya. Jangan-jangan yang pegang harus cek dulu apa yang dipegang. Jangan biar Pak dia tidak tahu. Oke, Mas Alvin. Pengalaman banget ya. Tadi saya lihat ada sesuatu yang diberikan. Oh, no. Bisa ditunjukkan nggak ke saya? Saya penasaran loh. Kita kan teman. Kita kan Besti.
Ayo Mas. Tolong Mas dibukain. Penasaran kan? Benangnya kecil ya? Ya. Iya kecil. Nggak mungkin rumah kan? Motor Pak. Oh, motor. Oh, kunci motor mungkin. Oh, ya. Bisa ya dibuka ini. Saya penasaran. Jadi saya terakhir bakso di counter. Saya mau membuka benda yang ada di genggaman saya, tapi Bapak juga membuka genggaman benda yang ada di genggaman Bapak. Apakah mau? Juga Aduh, gimana ya? Dikasih. Gimana ya? Tapi ini privasi. Oh? Karena sama-sama privasi. Ayo, kita buka bersama. Satu, dua, tiga. Apa ya? Terima kasih diaplus untuk Mas Alvin dan Nata. Baik, tadi yang dilakukan adalah posisi kontrol dalam pendapat dari Dr. William Deser bahwa kita punya posisi kontrol, tetapi posisi kontrol itu tidak bisa dipengaruhi orang lain sebenarnya. Tadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Pak Nafta berusaha membujuk Mas Alvin dengan sekuat tenaga, bahasanya seperti itu, dengan bujuk rayu segala macam. Akhirnya ada terjadi deal-dealan, berarti kita seperti itu. Berarti kenapa bisa terjadi seperti itu? Pada saat diri kita mengizinkan orang mengontrol diri kita, maka akan terjadi. Tapi kalau kita teguh, saya nggak mau, ya nggak apa-apa. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sebenarnya. Kita mau atau tidak, bahasanya begitu. Pada saat kita memang mengizinkan orang untuk mengontrol diri kita, ya pasti akan terjadi. Tapi begitu kita memang tidak mau dikontrol, ya pasti akan kita kuat untuk memegang apa yang kita pegang tadi. Bahasanya seperti itu. Jadi permainan itu akan ke sana arah maksudnya. Lalu menurut Dr. William Deser ada terjadi istilah konsepsi dalam kata kontrol tadi yang kita bahas. Pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Kita sering, mohon maaf bahasanya, kita sering melakukan ini. Kita menganggap apa yang kita lakukan terhadap murid kita itu adalah sesuatu yang baik menurut kita. Sebenarnya pada saat siswa itu tidak mengikuti, mereka sedang mengontrol bahwa saya tidak mau. Bahasanya seperti itu. Tidak mau dikontrol, sekalipun kita punya argumentasi bahwa nak, kami lakukan ini untuk kebaikan kamu untuk masa depan. Tapi selama diri dia tidak membuka diri untuk atau mengizinkan untuk dikontrol, maka tidak akan terjadi. Bahasanya seperti itu. Itu yang kita lakukan kepada anak didik kita. Nah, dibahasakan sebagai ilusi bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol mereka. Seolah-olah kita bisa mengontrol mereka karena mereka memang mengizinkan untuk kita kontrol. Pada saat mereka tidak mengizinkan, seperti Pak Nafra atau Mas Alvin tadi tidak mau membukanya, ya mungkin kita akan mendapati siswa-siswa yang tidak bisa kita kontrol akhirnya, karena mereka tidak mengizinkan untuk kita mengontrolnya. Kemudian ilusi berikutnya menurut Dr. William Deser adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sering melakukan bujuk rayu tadi, sama yang saya bilang di awal tadi, bahwa mengatakan ini baik, ini baik, ini baik, dan seterusnya menurut pendapat kita. Padahal tadi kembali, pada saat siswa tersebut tidak ingin membuka dirinya atau mengizinkan bahwa itu ada sesuatu yang baik, maka tidak akan bisa terjadi. Itu yang dimaksud ilusinya. Jadi seolah nurut aja, padahal kita tidak bisa mengontrol mereka. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga yang saat kita menghadapi siswa itu bermasalah, kita sering ada beberapa kalimat yang membuat dia
down bahasanya. Nah, harus Bapak bilang berapa kali lagi. Nah, apalagi yang harus kita lakukan dan seterusnya. Itu membuat kita secara tidak langsung membentuk identitas gagal pada diri siswanya. Oh, berarti memang saya tidak bisa untuk berhasil. Padahal niat kita baik supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ternyata itu memiliki dampak kita bisa membentuk suatu identitas gagal pada diri mereka. Itu menurut Dr. William Geiser. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang juga kita lakukan. Ya, saya terhadap anak saya ya begitu. Karena saya orang tuanya, ayo nak harus begini, harus ngaji, harus ini. Emang kita tahu ngaji baik, soal memang untuk kebaikan. Tapi ada mungkin bagian-bagian tertentu yang merasa kita sebagai orang dewasa memiliki hak terhadap anak-anak kita. Tadi bahasanya tetap kita mengontrol dengan mindset tadi di kita maunya anak itu baik. Tetap mindsetnya seperti itu sebenarnya. Cuman terkadang bahwa ada bagian-bagian tertentu yang mungkin tidak pas dalam hal menyampaikannya kah atau mengarahkannya dan seterusnya. Itu pendapat dari Dr. William Geiser bahwa dalam posisi kontrol itu ternyata kita melakukan beberapa ilusi-ilusi yang kita lakukan dalam proses pembelajarannya. Nah, sekarang kita menginjak ke bagian kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna dari suatu kata disiplin? Bisa dilihat sana Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya belajar. Jadi kalau orang itu berdisiplin, maka secara sederhana dia sedang belajar. Ada kata lain juga sebagai murid atau pengikut. Jadi seorang murid itu akan memahami alasan mengapa dia harus mengikuti apa yang kita mau. Kita sebagai gurunya pasti mereka akan mencari alasan, mencari berbagai hal kenapa harus saya ikuti Bapak Ibu guru saya. Karena dalam hal disiplin tadi kata lainnya selain belajar dia adalah seorang pengikut. Kemudian kata disiplin juga berkonotasi terhadap disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju suatu tujuan yang mulia sesuai dengan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu harapannya. Kemudian dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu yang nantinya dalam kami sebagai guru penggerak akan kami coba kuatkan terhadap diri anak-anak. Memang kembali saya bilang tidak bisa 1, 2 orang, 3 orang, harus kita bergerak bersama. Sekalipun memang perlu energi yang besar, perlu kesabaran yang cukup tinggi untuk membentuk suatu budaya positif yang diawali dari keyakinan kelas nantinya dengan kita menerapkan kebijakan-kebijakan universal. Kebijakan-kebijakan universal itu seperti profil pelajar Pancasila yang sudah kita jalankan di kelas 10. Ya, jadi bertanggung jawab, mandiri, kreatif, itu adalah contoh-contoh dari kebijakan universal yang kita harapkan ke para siswa kita. Yang ini nanti pas awal tentang kebutuhan dasar. Oke, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Saya bermula dari suatu studi kasus Bapak Ibu. Kita memperoleh informasi dari media sosial yang kita miliki bahwa akan ada pelatihan pendidikan. Secara bersamaan Bapak Kepala Sekolah juga mendapatkan informasi tersebut, lalu meminta kita untuk mengikuti pelatihan yang diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin bisa saya minta jawaban dari Bapak Ibu pada saat mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah, sekalipun kita juga sudah tahu informasinya, apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut? Mungkin bisa dijawab beberapa Bapak Ibu. Apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk mengikuti hal tersebut? Karena disuruh. Loyal dengan kepala sekolah. Loyal dengan kepala sekolah karena disuruh untuk memanah
pas-pasan, Bu Iip pengen belajar, yang lain Pengen aja. oh pengen aja. Baik, jadi motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3 ternyata. Menurut Dian Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline bahwa manusia memiliki 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pada saat Pak Putu nyuruh, Pak Huda ikut pelatihan ya. Sebenarnya nggak mau ikut saya. Tapi nggak lain. Takut dihukum nanti kan seperti itu kan. Atau mungkin bahasa Pak Ali tadi lawyer. Nanti mau apa ya? Nanti di rapat disinggung-singgung. Ya siap Pak, saya ikut gitu kan. Nah, itu motivasinya seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi bisa jadi motivasi itu sendiri. Jadi untuk menghindari tidak kenyamanan tadi atau takut dihukum. Itu adalah motivasi yang dari studi kasus yang dulu. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada saat tadi Pak Putu menginformasikan, kalau udah ada pelatihan, mau diikuti, siap Pak. Nanti Bapak menyinggung di rapat, itu Pak Huda ikut pelatihan, senang juga saya disinggung kan gitu kan. Senang juga disebut nama gitu kan. Jadi motivasinya berbeda. Ada motivasi ingin dipuji, ingin dapat penghargaan, ingin dapat imbalan seperti itu. Dan itu adalah motivasi ekstrinsik karena orang lain di luar. Jadi motivasi pertama, motivasi kedua itu adalah motivasi yang harus kita hindari. Karena tadi kalau tidak melakukan takut dihukum, kalau melakukan mendapat pujian atau penghargaan itu adalah motivasi intrinsik bahasanya. Ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti kata Bu Ani tadi, mau belajar, dapat ilmu kata Bu Iip dan seterusnya. Nah, pada saat motivasi itu yang timbul dalam diri Bapak Ibu, itu yang disebut dengan motivasi intrinsiknya. Dari dalam tubuh dan dalam kita sendiri. Mau disuruh kah, tidak kah oleh Bapak Kepala Sekolah kalau ada pelatihan yang menyinggung atau berkaitan dengan kemampuan dalam hal pengajaran kah, atau media belajar kah, atau hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi kita sebagai guru, maka kita punya semangat untuk mengikutinya dengan harapan tadi intinya adalah saya akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Itu sebenarnya jadi yang diharapkan atau yang kita latih adalah melatih motivasi ketiga agar keinginan itu tumbuh dalam diri kita sendiri ya untuk kita sebenarnya, tapi mungkin nanti apa yang dapat bisa kita tularkan kepada teman-teman kita di sekolah. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada 3 pertanyaan yang bisa mengarahkan kita kepada sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya suatu budaya positif? Yang ketiga, mengapa mewujudkan sebuah keyakinan kelas? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Menurut Bapak Ibu, apakah kata keyakinan kelas ini sesuatu yang asing baru Bapak Ibu dengar saat ini, atau sudah sebelumnya pernah mendengar? Baru ya? Iya, siap Bu. Betul sekali Bu. Jadi di kelas kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 saya sudah memulainya dengan sebuah keyakinan kelas mereka. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang berbeda dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan lebih mengarah kepada kalau anak tidak menjalankan hukumannya apa, kalau anak tidak melakukan konsekuensinya apa. Pasti akan ada seperti itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih mempercayakan kepada mereka untuk melatihnya, dan dia bersifat abstrak Bapak Ibu. Tidak bisa kita akan terlihat pada saat dalam kehidupan dia sehari berlaku jujur, solidaritas, mandiri, kreatif. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah saya coba di kelas 11 IPA 1 sampai dengan IPA 4 membentuk keyakinan kelas bersama anak-anak. Saya bilang sama anak-anak, Anda belajar, saya pun belajar.
Karena kalau tidak seperti itu nggak akan bisa. Kembali bahasanya memang susah Bapak Ibu untuk melakukan itu, tetapi karena niatnya kita tadi ingin mengubah sesuatu yang menurut saya belum tepat menjadi sesuatu yang lebih tepat, maka kita mencobanya. Keyakinan kelas yang sudah saya bentuk tersebut ada tanda tangan MOU-nya dengan anak-anak. Saya minta ditempel di kelas tersebut. Saya bilang sama mereka, kalau ada Bapak Ibu guru yang ingin terlibat terhadap keyakinan kelas itu, dipersilakan untuk ikut menandatanganinya. Seperti itu bahasa saya. Karena kembali ke bagian awal yang saya sampaikan, saya Pak Sawal tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus bekerja sama dengan Bapak Ibu semua agar roda perubahan yang kita harapkan mengarah ke sesuatu yang lebih baik lagi. Sekolah kita sudah baik punya budaya, tadi Bu Ani sempat cerita di sekolah yang lain terjadi sangat individu gitu. Kalau di sini sangat kekeluargaannya tinggi, budayanya sudah ada, tinggal kita pertebal lagi. Kita pertebal lagi agar menjadi suatu budaya yang memang menggambarkan, oh kalau ke SMA 1 seperti ini loh, anak-anaknya, Bapak Ibu gurunya dan seterusnya tergambar dari orang hanya berkunjung setengah jam bisa melihatnya. Oh budaya kita begini. Nah itu yang kita harapkan bisa terwujud dari sebuah keyakinan kelas yang nanti akan mengarah ke keyakinan sekolah. Ini cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi saya bilang bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan lebih rinci dan konkret, saya bilang kalau peraturan ada konsekuensinya kalau melanggar dan seterusnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Saya bilang tadi mandiri, bekerja sama, jujur, disiplin dan seterusnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimat-kalimatnya positif, gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kalau saya di kelas yang sudah saya lakukan paling banyak 5 saja. 5 itu yang saya coba sama anak pelan-pelan. Setiap masuk kita coba mengingatkan, sengaja ditempel supaya setiap saat di dalam kelas mereka mengingat apa yang harus mereka pelajari. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tadi sudah kita bilang beberapa keyakinan yang sudah saya lakukan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan itu juga sudah saya lakukan. Mereka berdiskusi apa yang mau mereka pelajari, keyakinan apa yang mau mereka bentuk dalam komunitas kelas mereka. Itu saja mungkin dari saya, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Sawal. Nah di sini saya ilustrasikan tetesan air pada batu. Kita meyakini bersama bahwa perubahan itu tidak bisa terjadi secara instan, Bapak Ibu. Seperti air yang menetes pada batu, asal tetesannya berlaku secara kontinu, terus menerus, kita ulang lagi, maka perubahan itu akan terjadi. Batu itu akan logam dengan sendirinya. Yang kita lakukan sekarang adalah kebersamaan, bersama melangkah, bersama melakukan, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita wujud, apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Itu saja dari saya. Nanti Pak Sawal akan melanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, punya aplikasi kuisis semua? Buka dulu. Password WiFi ruangan ini 30401066 yang Zoom District Pro. Zoom District Pro WiFi-nya ya. Konekkan dulu. Sebelum kita sedikit ada pertanyaan lewat kuisis 1066. Saya ingin menyampaikan pengantar dulu terkait dengan apa yang disampaikan. Sebenarnya sudah disampaikan Pak Huda tadi mengenai filosofi di Hajar Dewantara. Saya tidak perlu sampaikan secara garis besar bahwa Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan itu yang bahasa hamba dalam tanda petik ya,
kemudian ada kodrat alam dan ada kodrat sangan. Tidak mungkin kita membuat cara belajar ketika kita dulu SD atau SMA dengan cara belajar anak SMA sekarang. Kemudian pendidikan yang menuntut. Nah, pada sekali lagi 30 40 10 66. Baik Bapak Ibu, bagian saya setelah Pak Huda tadi ini mungkin di beberapa sesi nanti saya akan memutarkan beberapa video dari sumber aslinya ya. Khawatir ketika saya menyampaikan kurang pas. Jadi video terkait dengan restitusi, ada kebutuhan manusia, dan ada posisi kontrol. Secara garis besar terkait dengan pemahaman budaya positif itu sudah disampaikan beberapa oleh Pak Huda tadi. Ada posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia, ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada restitusi. Nah, saya akan fokus pada restitusi dan kebutuhan dasar manusia dan sekilas tentang posisi kontrol. Terkait dengan disiplin positif ini, ada dikenal disiplin positif kebajikan universal. Di sini pendapatnya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi pada kesempatan ini saya dan Pak Huda barangkali membagikan atau berbagi praktik baik. Salah satu bagian bagaimana ketika kita menghadapi peserta didik. Kemudian terkait dengan restitusi, ya. Cek, ya. Restitusi, ya. Jadi restitusi ini sekilas sudah sampaikan Pak Huda tadi. Kalau sebelumnya itu ada hukuman, maka ada hal lain yang bisa kita lakukan yang bernama restitusi. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian Gosen mengatakan bahwa restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dibagi ada segitiga restitusi. Tapi sebelum sampai pada bagian itu, sekali lagi kalau sudah buka kuisis semua, kita kuisis dulu. Nah, kuis kita hari ini untuk bedakan apa itu hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Jawabannya jawaban singkat sebenarnya. Nah, ini kodenya nih. 294195 ini tulisan kuisisnya ya. 294195. Silakan langsung join. Sudah ada 6 orang. Sudah ada 18. Nah, langsung mulai sendiri ternyata. Ya, tidak apa-apa, yang ada saja dulu ya. Oke, silakan.
Oh harusnya ada musiknya ini dulu Pak. Tidak apa-apa itu. Oke, kita akhiri saja ya. Dan kelihatan siapa juaranya semuanya sudah. Ini podiumnya. Podium pertama ditempati oleh Mbak Ari. Nanti hadiahnya ambil sama Pak Sugeng ya. Podium kedua adalah Mas David. Ya. Jadi ini pertanyaannya, Mbak Ari benar semua. Mbak Ari benar semua, ini cocok jadi wakasis ternyata Pak Sugeng. Nah, bisa membedakan mana hukuman, mana sanksi atau konsekuensi. Baik, kuis tadi tentu ada hubungannya dengan materi hari ini terkait dengan restitusi. Baik, saya lanjutkan. Mohon izin saya di sini supaya karena setelah ini ada video yang saya tampilkan. Kemudian 3 tahapan segitiga restitusi ini berdasarkan namanya teori kontrol yang sudah disampaikan Pak Huda tadi. Secara garis besar segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validitas tindakan yang salah. Yang seperti apa itu? Nah, setelah ini kita akan menyaksikan video ya. Nah, ini tadi terkait dengan kuis. Dalam kuis itu bahwa dalam penanganan siswa atau anak-anak kita ada 2 identitas dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada namanya identitas gagal, dan identitas gagal ini sebaiknya kita hindari dalam restitusi ini. Kemudian ada namanya identitas sukses. Nah, identitas gagal itu bernama hukuman. Kemudian yang dianggap identitas sukses itu bernama disiplin. Nah, hukuman itu ada beberapa contohnya di sini. Kemudian ada disiplin dibagi 2 lagi, ada konsekuensi dan ada restitusi. Dalam kuis tadi itu ada membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Ya. Pilihannya ada pada kita sekarang sebagai seorang guru. Apakah kita akan memilih identitas gagal atau identitas sukses? Contohnya hukuman. Ya, selama ini kalau kita dihukum, misalkan berdiri di depan kelas, megang telinga di hadapan teman-teman, barangkali itu membuat efek jerah, tapi bisa menimbulkan rasa sakit, rasa malu, bahkan bisa diingat sampai akhir hayat kita. Dan walaupun kita pura-pura sudah melupakan, tapi jauh di dasar hati kita itu tentu rasa malu itu akan terus berbekas ya. Nah, ada pilihannya, ada konsekuensi. Misalkan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian contoh lain, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang sangat panjang. Bahkan saya sampaikan tadi bisa sampai mau lepas dari badan kita. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya hukuman itu korban mendapatkan keadilan, karena korban itu kan ketika yang melakukan misalkan kejahatan sama dia lalu dihukum merasa sudah puas. Kemudian konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Nah, pada restitusi korban mendapatkan ganti. Tadi ada beberapa contoh itu, misalkan menumpahkan minumannya yang sudah dibeli
tidak terminum bisa disuruh untuk mengganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Ketika dihukum itu, kita ini kan sebenarnya manusia itu pada dasarnya hati terdalam kita itu tidak mau mendapat hukuman. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, Sementara restitusi, murid anak akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya perilaku pasif agresif akan meningkat. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Di restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di konsekuensi memperlakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian pada bagian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu berada pada posisi sebagai seorang siswa, maka akan memilih identitas gagal atau identitas sukses? Identitas sukses. Kemudian ada 3 pilihan kembali. Ada hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Pilih yang mana? Pilih restitusi. Ya, karena kata Pak Ustadz Ali, fitrah manusia itu ada pada hatinya. Kalau hatinya itu diberikan sentuhan, ya, insya Allah luluh. Ya, tadi Pak Huda sudah mengilustrasikan batu yang keras, ya, sekeras itu ketika ditetesi tetesan air, lama-kelamaan batu itu juga akan, ya, bolong, ya, atau mengecil dan seterusnya. Apalagi hati manusia yang dibuat sangat spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu kalau disentuh akan ada hasilnya. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang membedakan dengan program disiplin lain yang selama ini kita lakukan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan malah menjauhkan dari teman-teman. Baik, ini link YouTube-nya tidak terlink, kebetulan laptop saya perlu diupdate rupanya karena bajakan ternyata office-nya. Kita saksikan video berikut ini supaya lebih jelas. Ada contoh bagaimana penanganan siswa, ada pengantar dari Ibu Dia Samsiati Rajasa, ya. Kita simak sama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia,
Ibu Bapak Guru Hebat. Baik Bapak Ibu, jadi tadi itu program segitiga restitusi ya. Nah, program ini bisa berjalan kalau diawali seperti yang disampaikan Pak Huda tadi, bahwa harus diawali dari membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan itu biasanya satu sisi ya. Kemudian akan, kalau tidak melanggar aturan itu, maka akan diberikan sanksi atau hukuman. Keyakinan kelas ini melibatkan seluruh siswa yang ada di dalam kelas, seperti disampaikan Pak Huda tadi. Ketika anak-anak kita itu melakukan pelanggaran, maka diingatkan kembali, kita pernah loh buat kesepakatan bersama, seperti waktu mau menemukan pujaan hatinya dulu ya. Ketika ada masalah kan kita dulu loh katanya mau sehidup semati ya. Pas mati aja sendiri katanya. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi, sifat dasar manusia itu kalau disentuh dari hatinya, saya yakin akan mudah sentuhan hati. Baik Bapak Ibu, jadi program segitiga restitusi ini adalah program yang dicanangkan dan idealnya sudah terimplementasi dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Karena tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, maka perlu proses. Sama seperti disampaikan Pak Huda tadi, kami pun dalam program guru penggerak ini, kalau hanya berdua dengan Pak Huda, maka tidak mungkin berhasil ya. Kalau di sekolah juga hanya 2 orang yang mau menjalankan misalkan program restitusi, tidak mungkin berhasil. Tapi harus didukung oleh seluruh stakeholder supaya iklim ya, kita mengubah mindset. Saya termasuk yang sangat setuju dengan Bu Ani. Kalau kita ada pilihan untuk tidak harus mengeluarkan banyak energi dengan marah-marah atau berteriak-teriak atau memilih kata-kata yang kasar, kenapa kita harus memilih itu, sementara ada pilihan menggunakan kalimat-kalimat positif yang bisa menggugah peserta didik kita itu untuk menjadi lebih baik. Dan saya yakin kalau disentuh dengan hatinya, sampai kapanpun dia akan mengingat kita. Mungkin bertanya, Pak Saul dan Pak Huda sudah begitu? Kami dalam tahap belajar juga ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mencoba sisi baru. Persoalannya kan kita belum pernah mencoba. Nah, ada kesempatan untuk melakukan itu, kenapa tidak? Dan cara-cara menghukum kan sudah kita lakukan. Dan bukannya makin banyak yang sadar, tapi kan makin banyak itu misalkan terlambat dan seterusnya. Program ini, dan selanjutnya masih ada 3 video ya. Salah satunya adalah video restitusi Ismansa, sudah ada juga videonya. Saya dan Pak Huda kemarin jadi aktor dan aktrisnya. Manusia itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan penguasaan. Manusia juga perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga kesenangan, jalan-jalan ke mall, selfie, ya. Dapat uang dari suami 3 digit misalkan, Pak. 1.000 rupiah ya. Oke, baik. Dan kebebasan. Ternyata manusia itu pada dasarnya tidak ada yang mau dikekang ya. Perlu kebebasan. Nanti perdebatan tentang hal ini. Untuk lebih jelasnya, kita simak video kedua tentang kebutuhan dasar manusia. Oleh Ibu Andi Nurjahniani. Terakhir nanti video yang di Ismansa ya, supaya tidak bubar penontonnya, penasaran. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat.
Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, ya itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang harusnya kita sudah identifikasi sebelum kita menjadi mengajar, paling tidak di kelas yang kita ajar. Karena pada dasarnya kalau ada di antara salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi itu, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam hidupnya. Barangkali siswa-siswi kita itu selama ini berperilaku spesial karena ada salah satu dari 5 atau salah 2 dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Misalkan Muhammad Alif itu ya low belonging bisa bermasalah juga, karena sebenarnya setelah saya telusuri memang kurang perhatian dari orang tuanya, karena bapaknya itu bekerja di Penajam, kepala dinas, pejabat sebenarnya, orang kaya, kurang kasih sayang juga ya, kurang perhatian. Kemudian dia sering dititip di rumah nenek dan tantenya. Biasanya kalau anaknya di rumah nenek atau tantenya, jadi manja, sulit diatur oleh orang tuanya sendiri, termasuk mamanya sendiri tidak bisa mengaturnya. Dan banyak siswa-siswi kita yang punya perilaku spesial, pasti ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau salah 2, atau bahkan semuanya bisa jadi. Jadi ada yang melatar belakangi. Nah, yang selanjutnya, apalagi selanjutnya? Oh ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, disiplin positif dan posisi kontrol. Dan ini yang menurut saya sangat penting kita ketahui sebagai seorang guru. Kita berada di posisi mana? Posisi kontrol, disiplin positif dan posisi kontrol. Ini Pak Buddha sudah sampaikan tadi secara sepintas. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, bahkan mungkin kita ada pada posisi pemantau saja, ada yang jadi teman, bahkan ada yang sudah jadi manajer. Yang mana
dari kelima posisi kontrol ini yang paling ideal yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru. Supaya lebih jelas kita simak video berikut ini. Videonya ini ya. Video terakhir ini baru video ketiga, video keempat baru video di sekolah. Ya. Tapi ini sangat penting buat kita semua. Saya yakin kalau tidak menyaksikan ini rugi. Ya. Kalau dibagikan pasti tidak nonton di rumah. Ini cuma 12 menit ya, bentar aja. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling. Nanti kita akan melihat kita di posisi mana dan seharusnya seperti apa. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Baik, itu tadi tentang ada berapa tadi tuh? Ada 5 posisi kontrol. Idealnya kita di posisi mana? Berdasarkan video tadi, kata Pak Imran berada di posisi yang 1. Ada sebenarnya ada identitas, ada posisi identitas gagal, ada identitas sukses. Sebenarnya di teman, pemantau, kemudian manajer itu masuk identitas sukses, tapi yang paling disarankan adalah menjadi manajer. Jadi manajer itu tidak juga friend, tidak juga musuh ya. Makanya tadi di sini tuh ada suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak juga terlalu bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif dan berhasil. Kalau misalkan kita memilih menjadi teman bagi siswa, boleh jadi itu siswa itu berhasil untuk kita sendiri, tapi guru lain itu bisa dianggap musuhnya atau dianggap keberadaan itu antara ada dan tiada. Oleh karena itu juga sebaiknya dihindari. Kalau juga jadi pemantau, ya mantau-mantau kurang pas juga. Ya. Jadi tadi itu kelihatannya ketika kita sangat akrab dengan peserta didik kita itu sesuatu yang menyenangkan memang. Tapi perlu ada jarak antara guru dengan siswa. Jangan juga terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh, nanti takut ya. Maka sekali lagi kalau kita menjadikan siswa menjadi teman itu, dia akan memuliakan kita semulia-mulianya, tapi bisa jadi mengabaikan orang lain atau guru-guru lain ya. Nah itu harus kita hindari juga. Dan marilah kita perlahan-lahan menjauhi hukuman dan mendekati manajer. Mbak Arin ini luar biasa tadi itu bisa menjawab 14 pertanyaan itu, mengalahkan CGP itu ya. Baik, masih ada ya? Ya, berikut kita simak video. Saya setuju dan merasa senang dengan langkah-langkah restitusi ini karena jika anak-anak sudah diberi hukuman akan menimbulkan rasa tertekan dan enggan untuk sekolah. Sedangkan jika dengan cara ini kita lebih merasa nyaman dan bisa diberi kesempatan untuk menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan sendiri. Kalau saya sih sangat setuju dengan program restitusi ini karena
peran tersebut. Dengan program restitusi ini, siswa merasa dia ada kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya agar menjadi orang yang baik dan lebih benar. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi, anak-anak kita itu kita anggap mereka semua adalah bintang. Kalau ikan itu disuruh berenang, dia ahlinya. Tapi kalau ikan disuruh lomba lari dengan kuda misalkan, pasti kalah. Tapi kuda juga kalau disuruh lomba renang dengan ikan pasti menang. Sama juga dengan burung, kalau disuruh terbang, tidak usah diajari, pasti jago. Tapi kalau disuruh berenang, bisa habis dimakan buaya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan, mohon maaf sekali lagi atas mungkin ada aktivitas yang terganggu. Sekali lagi, program ini adalah program kolaborasi. Kalau hanya berdua, maka kami pasti tidak akan berhasil. Makanya ada anjuran atau kewajiban kami sebagai guru penggerak untuk memberikan penghibasan, sekaligus juga jadi amal, karena katanya ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, ribun saja daunnya tapi tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, segala kekurangan datangnya dari kami, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika ada salah sikap dan tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang wajah SMP maju.